Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Siwal Islamic Center Pak ya. Alhamdulillah binikmatillah malam ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, duduk bersama, menghadiri sebuah majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwa setiap orang-orang yang datang berkumpul di satu tempat kemudian duduk bermajelis bersama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat demi ayatnya, menelaah, mempelajari dan menggali apa saja yang bisa dijadikan sebuah hikmah atau dijadikan pelajaran untuk hidupnya, akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, sakinah atau ketenangan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita juga bisa bersama. Ini adalah pertama kalinya kami berkunjung ke sini ya. Setelah sekian lama, mungkin beberapa kali lewat di sini Pak Bu nggih, tetapi baru tahu kalau ternyata akan dibangun Islamic Center di dusun atau desa Siwal ini. Alhamdulillah. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita semuanya, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, juga kepada sahabatnya yang mulia, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti setiap apa yang beliau sampaikan, setiap apa yang beliau ajarkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika kita di akhirat Bapak Ibu nggih, di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya, bisa bertemu dan bertatap wajah, meluapkan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sempat kita baca satu atau beberapa kalimat yang mana niku disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu kepada salah seorang tabib yang diberikan namanya
seorang Dimat. Dimat itu nama dari seseorang dan dia adalah seorang tabib. Nah, kemudian Dimat ini datang ke kota Mekah, Bapak Ibu, untuk mencari yang namanya Muhammad kala itu. Kemudian disampaikan oleh orang-orang Makkah bahwasanya, wahai Dimat, engkau itu adalah seorang tabib, engkau adalah seorang yang biasa menyembuhkan orang lain. Coba kamu cari di kota ini ada pemuda yang namanya Muhammad. Kemudian disampaikan oleh orang-orang Makkah, dia itu gila, coba aja kamu obati, siapa tahu sembuh. Nah, kemudian Dimat datang ke situ mencari mana yang namanya Muhammad. Kemudian dia katakan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, Bapak Ibu, ya Muhammad, aku adalah seorang tabib yang biasanya mengobati orang, menyembuhkan orang. Nah, maka kali ini aku ingin coba menyembuhkanmu ya Muhammad, kata tabib tersebut. Kemudian Nabi dengan tenang, tidak marah-marah, dengan jelas, dengan tegas, namun tetap dengan akhlak yang baik, mengatakan, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya dan kami memohon pertolongan, perlindungan kepadanya. May yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, tidak akan seorang pun mampu untuk menyesatkannya. Famay yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, tidak akan seorang pun mampu untuk menunjukinya. Itu ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa kalimat pengikut setelahnya. Dimat seorang tabib yang cerdas dan pintar niku, Bapak Ibu. Kemudian ngertos Rasulullah jawab yang ngoten niku nggih. Kemudian dia sungguh, ya Muhammad, coba kamu ulangi lagi perkataanmu tadi, ngoten Bapak Ibu. Diulangi oleh Nabi sampai 3 kali atau beberapa kali dalam riwayat kisah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam satu kalimat niku Bapak Ibu nggih, ada satu kata atau 2 kata yang bersambungan, may yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan seorang pun mampu untuk menyesatkannya. Famay yudlil fala hadiyalah, dan siapapun yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelokkan jalannya dari jalan yang lurus menika Bapak Ibu ya, tidak akan pula seorang pun mampu untuk menunjukinya. Nah, maka ini menjadi penegas Bapak Ibu ya, bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Maka Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sebuah pengajian, mendengarkan tausiah menika nggih, kemudian hatinya terketuk, wah iya ya, oh bener, oh, nah begitu nggih. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan hidayah. Jadi bukan karena gara-gara si ustadznya tadi mungkin yang menyampaikan mengena di hati, tidak serta-merta, bukan penyebab utamanya. Mau yang menyampaikan sebagus apapun Bapak Ibu ya, kalau hidayah itu tidak sampai ke hatinya, maka dia tidak akan mampu untuk menerima kebenaran Bapak Ibu. Wonten contohnya Bapak Ibu, sinten pamannya Nabi niku sinten Bu? Abu Thalib. Selain itu sinten malih? Sinten malih Pak? Abu Lahab. Wah, ini nggih salah satu yang paling fenomenal Bapak Ibu nggih. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala niku turunkan yang namanya surat Al-Lahab Bapak Ibu nggih. Dalam sebuah tafsir itu dijelaskan bahwa surat Al-Lahab niku Bapak Ibu salah satu surat yang jarang dibaca oleh Rasulullah.
Bahkan para sahabat niku Bapak Ibu nggih, kalau membaca surat Al-Ahzab itu kemudian di situ ada Nabi, ada Rasulullah sedang di situ atau sedang lewat atau sedang apa ngoten nggih, maka sahabat mengurungkan niatnya untuk membaca surat tersebut. Karena isi suratnya itu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup, orang yang masih sehat, bugar, bahkan dia adalah pamannya Nabi sendiri Bapak Ibu ya, paman dekatnya, justru jadi salah satu orang yang paling terdepan memusuhi keponakannya yang seorang Nabi dan Rasul, siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan istrinya juga Bapak Ibu. Maka doa kita Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan petunjuk, yang diberikan hidayah, yang diberikan keimanan dan keislaman kita, tidak hanya sementara tetapi sampai akhir hayat kita Ibu ya. Amin Allahumma amin. Kata Bapak Ibu, ini sebagai mukadimah ya, sebagai pembuka, sebagai prolog atau pengenalan Bapak Ibu ya. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu, niki wau siang-siang itu saya sedang di sekolah kebetulan. Sehari-hari nggih ngajar kali anak-anak niku Bu nggih. Teng sekolah niku teng tabarok mriki. Kemudian ketika siang itu ditanyakan atau ditawari oleh salah seorang ustadz kami, dipanggil begitu, Pak ini nanti malam ada pengajian di SUC, jadi kan ngisi bisa ya? Bisa Pak, saya sampaikan begitu. Bisa tak? Temanya apa? Waduh, pakai tema segala nih kalau ngaten Bapak Ibu. Karena kebetulan waktu itu sedang ngajar dengan anak-anak, kemudian temanya adalah tema pelajaran akidah, membahas tentang tauhid rububiyah, dan pertanyaannya di dalam soal niku, siapa manusia yang tidak punya masalah? Nah, kira-kira Bapak Ibu, anak kelas 4 SD diparingi pertanyaan ngoten niku, siapa yang tidak punya masalah? Jawabannya apa Bu? Napa Ibu-ibu, Bapak-bapak, anak-anak kompak, biar nggak ada lah gitu. Mana ada manusia nggak punya masalah gitu. Anak-anak nih Bapak Bu. Nah, maka saya langsung jawab, temanya tak, temanya, biar Allah yang menyelesaikan semua masalah mumpun kula ngoten mawon. Kula dereng ngertos mengke ajeng dibahas nopo pripun bos, pokoknya kula paringi judul riyen ngoten mawon Bu nggih. Nah, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah biar Allah yang selesaikan semua masalahmu. Cocok Bu nggih? Cocok. Cocok Pak? Cocok. Alhamdulillah. Wah ngoten. Nek ngoten iki jamaah pengajian itu nek ditanya Bapak Ibu siapa yang tidak punya masalah, niku kompak mboten enten sing ngacung. Kula yakin. Sekarang coba kalau pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu siapa yang di sini punya masalah, angkat tangan monggo. Watah ya. Nggih mboten purun sami. Ditanya siapa yang punya juga tidak jawab, ditanya yang tidak punya juga tidak jawab. Ngoten Bapak Ibu nggih. Tetapi hakikatnya setiap manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ngoten Bapak Ibu nggih. Ada yang tidak punya masalah, tidak mungkin. Siapa yang punya hutang ngoten misalkan Bu. Wah niku wasaya meleh ditekoki masalah mawon isin nggih. Kalau meleh ditanya siapa yang punya hutang ngoten mingkem. Anteng makcap ngoten nggih. Tenang ngoten. Enggak ada ngoten. Mungkin ditanya siapa yang dihutangi oleh temannya, wah niku banter dhewe Bu. Saya Pak Ustadz ini. Wong teko teng mriki Pak Ustadz, bar niku. Bubar pengajian ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka hidup niku tidak akan pernah lepas daripada yang namanya masalah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikir jauh, kita renungkan ngoten nggih. Kira-kira ketika kita lahir niku Bapak Ibu nggih, kita jadi masalah enggak untuk orang tua kita? Bisa jadi nggih. Bahagia pasti, punya anak nggih.
Apa mulai Bapak Ibu ingkang sampun diparingi putu Bapak Ibu nggih, sampun gadah cucu, senengnya minta ampun. Bahkan kalau cucunya ada di luar kota menikah Bapak Ibu nggih, rela untuk beli tiket, rela untuk beli bensin yang banyak, nyewa mobil mungkin kalau perlu supaya ketemu dengan cucunya. Anaknya kemana? Pun lali. Yang penting cucunya, sudah lupa kalau anaknya dulu juga dilahirkan, dan dulu ketika melahirkan anaknya itu mungkin dalam kondisi yang masya Allah pas-pasan, bingung ngoten Bapak Ibu nih, ajeng ngelahiran pripun, boten lahiran ya boten mungkin ngoten nggih. Pasti. Nah, itu tidak akan pernah lepas dari masalah. Nah, wonten ingkang masalahipun niku teng ekonomi. Ada yang masalahnya mungkin tentang keluarganya, tentang anak istrinya, ngoten nggih. Ada yang tentang istrinya di rumah, masalahnya banyak sekali, ngoten. Ada yang masalahnya anaknya di sekolah, cerita sama bapak ibunya sampai rumah, ngoten Bapak Ibu, bingung juga. Ada yang anak istrinya tidak bermasalah, ternyata bapaknya yang punya masalah, itu juga ada. Jadi masing-masing hidup dalam satu rumah, tetapi masing-masing pula punya masalah sendiri. Nah, niku Bapak Ibu. Nah, kok bisa ya masalah niku mboten selesai ngoten? Kok masalah kira rampung-rampung, ya Allah ngoten Bapak Ibu. Biasanya kalau tertimpa musibah niku yang pertama diucapkan apa Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan dia juga akan kembali kepada Allah. Ngoten Bapak Ibu. Itu dalam praktek kita sehari-hari mengucapkannya niku mudah. Saestu. Mengucapkan la ilaha illallah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mudah. Tetapi dalam praktek setelahnya niku Bapak Ibu nggih, untuk kita menerima masalah, berlapang dada niku nggih. Untuk kita tidak menyalahkan keadaan, kondisi, nah niku yang berat Bapak Ibu nggih. Kok bisa masalah itu nggak selesai-selesai? Ngoten nggih. Ada aja masalahnya ngoten nggih. Oh no, baik masalah ini kok rampung-rampung ya Allah gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka karena kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya masalah itu selesai. Bapak Ibu kalau punya masalah pasti yang dipikirkan apa Bapak Ibu? Solusi, betul. Cepet nih jawabannya ya. Ditanya orang jawabannya cepat, tapi ketika masalah itu datang tiba-tiba ngoten Bapak Ibu ya, biasanya sok bingung, itu bisa ya. Ini jadi ngopo to ngoten nggih. Kok bisa seperti ini tuh gimana begitu ya? Pasti kita mencari-cari kenapa masalah itu bisa terjadi, pasti kita mencari-cari letak di mana akar yang menyebabkan masalah itu ada ngoten Bapak Ibu. Kok iso kaya ngene ya? Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu fokus dengan kok bisa ini seperti ini, kok begini, kok begitu dan lain sebagainya ngoten Bapak Ibu. Apalagi kalau ada ucapan ya Allah seandainya tadi tidak begini ngoten nggih, pasti tidak akan terjadi masalah ini. Begitu Bapak Ibu nggih. Itu yang termasuk juga sering terjadi. Seandainya, dan seandainya. Padahal kalimat seandainya niku Bapak Ibu nggih adalah salah satu pintu daripada masuknya syaitan. Sehingga masalah niku mboten rampung Bu. Tapi tambah mumet ngoten nggih. Tidak ada uang, terpaksa harus meminjam. Boleh. Yang penting kita niatkan betul supaya nanti mengganti atau mengembalikannya seperti itu. Nah, kemudian di tengah jalan sedang memakai uang yang dipinjam niku mau, ada masalah yang baru lagi, dapat musibah seperti itu Bu ya. Ternyata usaha yang dijalankan
gagal, ngoten nggih. Wah, modalnya hilang. Bingung lagi mau membayarnya lagi, hutang ke tempat yang satunya lagi. Nah, makanya saat niki niku Bapak Ibu, banyak orang yang terjerumus ke dalam apa? Judi online nih. Banyak sekali. Mau modal KTP mawon, hanya modal kartu identitas saja sudah bisa dapat uang, sudah bisa cair dananya dan seterusnya. Dan itu ketagihannya luar biasa Bapak Ibu. Nah kan itu adalah salah satu contoh masalah. Nah kalau masalah diselesaikan dengan masalah, jadinya ya seperti tadi. Masalah ditambah masalah sama dengan masalah yang baru dan semakin besar. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil satu contoh yang luar biasa Bapak Ibu nggih. Ketika Nabi Yunus alaihi salam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisahnya yang insya Allah sudah masyhur nggih Bapak Ibu nggih. Sudah khatam lah kisahnya Nabi Yunus naik ke atas kapal, kemudian dapat undian yang dia harus dilempar dari kapal, kemudian dimakan, dilahap oleh ikan, namun bisa keluar dengan selamat dan seterusnya. Sampai ke semua kaumnya beriman menikah Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu contoh Bapak Ibu. Maka ketika Nabi Yunus alaihi salam itu ada di dalam perut ikan itu tadi Bapak Ibu, ada satu doa yang luar biasa nih Bapak Ibu. Dan ini juga banyak diamalkan oleh manusia saat ini atau kaum muslimin sekarang. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tidak ada Rabb selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang aku sembah selain Engkau ya Allah. Subhanak, subhanaka. Segala puji hanya bagimu. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Niku Bapak Ibu. Nah, sekarang banyak Bapak Ibu ketika orang yang tertimpa masalah niku tanya kepada ustadz, datang dusun kula mriko Pak Kiai, tanya kepada para kiai. Wis ndonga Nabi Yunus kuwi ya. Waca ping 200 ngoten kok. Walah ping 200 niku banyaknya seberapa Bapak Ibu? 200 kali dibaca setiap hari ngoten. Nah, besoknya datang lagi, Pak Yai, saya sudah baca 200 kali ngoten. Masalahnya hilang, boten tambah walah bubar. Boten Bapak Ibu ya. Ternyata ada yang salah Bapak Ibu ya. Ada yang salah. Kalau memang doa itu harus dipanjatkan berkali-kali atau sebanyak itu, harusnya ayatnya juga tidak mungkin sependek itu Bapak Ibu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pun sekali saja nih Nabi Yunus baca Bapak Ibu, langsung Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari perut ikan nih. Satu kali tok nih, betapa luar biasanya. Nah, Pak, sekarang tak baca berkali-kali. Sholat 5 waktu tak baca, sholat duha tak baca, sepertiga malam tak baca Pak. Napa melih Pak? Di antara azan dan iqomah waktu mustajab berdoa Pak, saya baca juga Pak. Tapi kok masalahnya nggak hilang-hilang ngoten nggih. Nah, niku Bapak Ibu. Pertanyaannya muncul, doanya gimana Pak? Ngoten nggih. Ternyata kebanyakan doanya hanya sampai la ilaha illa anta subhanak. Memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak membaca lanjutannya Bapak Ibu. Ini untuk minat dolimin, mengakui kalau dirinya itu sudah berbuat salah, mengakui bahwa dirinya itu sudah melakukan sebuah kedzaliman, tidak dibaca
Sedangkan Nabi Yunus alaihi salam itu Bapak Ibu sekalian ya, beliau adalah seorang nabi, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan kesalahan ketika itu karena meninggalkan tanggung jawabnya kepada kaumnya sebagai seorang nabi, utusan Allah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah pelajaran kepada Nabi Yunus alaihi salam. Baca doanya nih Bapak Ibu. Sudah dibaca kok, ijek podo wae masalahnya Pak. Ngoten nggih. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Nabi Yunus alaihi salam ketika membacakan doa tersebut cukup dengan satu kali, namun doa tersebut benar-benar dibaca dengan lisannya dan direnungkan di dalam hatinya. Ngoten Bapak Ibu. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada Rob selain Engkau, tidak ada yang bisa diibadahi lagi selain Engkau. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah yang maha besar. Engkaulah yang mengatur hidup kami, Engkaulah yang berkehendak menimpakan sebuah musibah kepada kami, dan Engkau mulalah yang berkehendak berkenan memberikan solusi pertolongan kepada kami semua. Subhanaka, segala puji bagi Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang berbuat zalim. Bapak Ibu sekalian, monggo kalau sekiranya kita punya masalah yang benar-benar besar, masalah yang benar-benar pelik, masalah yang tidak kunjung selesai, Bapak Ibu. Masalah itu ada di keluarga kita, ada pada diri kita. Monggo kita introspeksi diri seperti halnya Nabi Yunus alaihi salam, menyerahkan dirinya penuh keyakinan, penuh keteguhan, penuh dengan rasa bersandar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan ketauhidannya Bapak Ibu. Nah, maka Nabi Yunus alaihi salam di sini dalam doanya menjadi pelajaran untuk kita semua Bapak Ibu, bahwasanya dari setiap masalah yang datang menghampiri kita niku Bapak Ibu, bahwa tauhid ya, tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya, itu adalah pokok daripada semua jawaban solusi dari setiap masalah Bapak Ibu. Sekarang kalau ada yang sakit Bapak Ibu, lihat orang sakit, kira-kira yang dikatakan kepada yang sakit itu apa Bapak? Kenapa? Berobat dengan ya. Itu Mas, ke dokter itu katanya. Coba diperiksakan ke spesialis ini gitu. Coba dibawa ke dokter ini begitu ya. Coba diminumin ini katanya. Coba konsumsi ini, beli herbal banyak, beli obat teng apotek banyak, periksa ke dokter iya, ngoten nggih. Dokter yang satu kurang cocok, gak cocok ini. Dokternya terlalu begini-begini, ganti dokter lagi. Kurang cocok juga, ganti dokter lagi. Dokternya cocok tapi obatnya diminum sama aja, ganti lagi dan seterusnya menguatkan Bapak Ibu. Maka kita bisa ambil contoh ketika salah satu daripada utusannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihi salam, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang begitu dahsyatnya, mulai dari beliau sehat walafiat sampai sakit begitu lamanya, sampai tidak ada yang mau merawatnya lagi, bahkan keluarganya Bapak Ibu, bahkan ditinggal oleh anak istrinya, diterlantarkan, dari yang sebelumnya kaya raya sampai tidak punya apa-apa. Tetapi Nabi Ayub alaihi salam pernah nggak Bapak Ibu mengeluh ngoten? Alah ya Allah, kok uripku ngenes men gitu, nggak pernah Bapak Ibu. Nabi Ayub alaihi salam selalu mengedepankan husnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang seperti itu Bapak Ibu ya.
Kadang masalah datang kepada kita itu bukan Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menguji kemampuan kita, boten Bapak Ibu. Tidak. Karena kalau masalah itu datang kepada seseorang, sejatinya orang itu mampu. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Dan Allah itu tidak akan pernah mendolimi hambanya. Tidak akan pernah mendolimi hambanya. Dan Allah itu sesuai prasangka hambanya. Hambanya berprasangka baik, Allah akan berikan kebaikan. Hambanya berprasangka buruk, maka jangan menyesal kalau nanti Allah berikan keburukan. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menakar kemampuannya Bapak Ibu. Sudah tahu porsinya. Wah, orang ini mampu. Dia akan bisa melewati cobaan ini dan seterusnya. Allah itu Azza wa Jalla, Maha besar, Maha agung, dan Maha perkasa atas segala kuasanya Bapak Ibu. Kasih sayangnya tidak terbilang, selalu tahu tanpa diberitahu, dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Kadang kita berdoa Bapak Ibu, mintanya apa, dikasihnya apa. Pernah juga dalam keadaan yang tidak mengenakan, mungkin dalam kondisi keluarga ataupun ekonominya yang sedang tidak karuan, meminta untuk diberikan kelapangan, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan rezekinya, dilancarkan usahanya, begitu ya Bapak Ibu. Malah justru terkadang Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki, tetapi dalam bentuk yang lain Bapak Ibu. Nopo? Sang istri diberikan bayi di dalam janinnya. Niku kadang nek wong mboten beriman Bapak Ibu nggih. Ya Allah, urip kaya ngene susahe, malah sampai ditambahi anak ngoten Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Terkadang kita tidak tahu Bapak Ibu nggih. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah solusi. Tapi terkadang mohon maaf, pikiran kita itu nggak sampai Bapak Ibu. Nggak sampai. Coba Bapak Ibu nggih, coba. Misalkan kita hidup di zaman Nabi Musa Bapak Ibu. Nabi Musa itu ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kaum Bani Israel itu bingung Bapak Ibu. Bingung. Ya Nabiullah, gitu. Wahai Nabi Allah, wahai Musa, kita ini mau kemana? Gitu. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini banyak orang tua, banyak wanita, banyak anak-anak, sedangkan Firaun sama bala tentaranya ini pasukan lengkap, senjata lengkap, siap tempur, siap menghabisi Nabi Musa dan pengikutnya. Maka ketika Nabi Musa ditanya, kita mau kemana ini? Coba minta tolong sama Tuhanmu itu Musa, gitu. Sampai digitukan oleh Bapak Ibu. Maka Nabi Musa itu hanya mengatakan kalah, sekali-kali tidak. Allah akan bersama kita. Kalau kita di posisi itu Bapak Ibu, kira-kira awak dhewe niki bakal protes teng Nabi Musa mboten? Mesti. Ya Bu. Nggih, Bapak-bapak juga sama. Karena dalam kondisi seperti itu justru diajak sama Nabi Musa ke arah ujung bukit yang di bawahnya adalah lautan. Nah, ini nek wong sakniki Bapak Ibu, kira-kira dia mau ngomong apa nih? Musa, awake dhewe iki digudak Firaun sak tentarane arep dihabisi, kok malah bocah ning ujung bukit ngarepe laut iki arep ngopo? Bunuh diri gitu ya. Pasti Nabi Musa sudah dicaci maki Bapak Ibu ya. Tapi tidak. Nabi Musa alaihissalam tidak berputus asa, tidak kemudian menyalahkan keadaan, apalagi marah-marah ya, apalagi marah-marah kepada kaumnya, membentak-bentak, mengatakan yang tidak, betul Bapak Ibu. Hanya mengatakan sesungguhnya Allah akan bersama kita.
Selesai. Sampai akhirnya turun wahyu, pukulkanlah tongkatmu ya Musa. Makleng Bapak Ibu. Itu juga di luar otak dan pikiran kita Bapak Ibu. Kok iso laut terbelah bentuknya kayak apa gitu. Gak mungkin lah, mustahil Bapak Ibu. Ya saya ini ngimpi, ora mungkin gitu kan. Pasti seperti itu kalau kita hidup di zaman Nabi Musa. Belum tentu kita beriman sama Nabi Musa Bapak Ibu. Nah, sebegitu besarnya masalah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Luar biasa Bapak Ibu. Rasulullah juga sama. Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu. Sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, diberi julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang cerdas, pintar, bijaksana, bisa memecahkan solusi dan permasalahan, bisa menengahi kaum kafir Mekah yang saat itu sedang berselisih meletakkan Hajar Aswad dan seterusnya. Tapi begitu risalah kenabian datang, dikatakan di hadapan kaumnya di Mekah waktu itu, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung. Muhammad, anta majnun. Muhammad, kamu sudah gila. Ngoten Bapak Ibu, bayangkan. Tapi Nabi juga nggak pernah berputus asa. Sebegitu besar masalahnya, pamannya membencinya, bibinya membencinya, kaumnya membencinya, diusir, diembargo di dalam sebuah lembah, tidak diberi makanan, tidak boleh ada yang bertransaksi dengannya, tidak boleh ada yang memberikan bantuan, kelaparan dan seterusnya. Bahkan ketika dalam pengejarannya hendak hijrah ke Madinah Bapak Ibu, sudah dikejar bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sembunyi di dalam gua. Abu Bakar sudah was-was nih Bapak Ibu, manusiawi, sahabat juga manusia. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu ada di atas kepala mereka Bapak Ibu. Niku nek ngingok watu ngoten sudah kelihatan selesai. Tapi kenapa tidak seperti itu? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah takut Abu Bakar, gak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dilindungi hanya dengan seekor laba Bapak Ibu. Bayangkan. Itu pertolongan dan solusi yang di luar nalar. Ngoten ini Bapak Ibu. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka, tidak terbayangkan, dan tidak pernah terfikirkan oleh manusia. Solusinya itu datang dengan sendirinya. Saat kita sudah berserah, sudah pasrah, dan sudah menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cekap Pak ini. Pas azan. Sampun. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus bagi diri kami pribadi, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam memberikan masalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tahu bahwa hambanya itu mampu, cuma terkadang kita tidak mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.